Oh, ada pedagangnya, ada yang jual. Rame tuh yang beli. Video part 2 lanjutan perjalanan dari kota Surabaya menuju ke kota Bandung, Jawa Barat naik kereta api Harina pagi. Nyobain kereta rute Surabaya-Bandung yang satu-satunya jalurnya full lewat jalur Pantura. Perjalanan kali ini saya mencoba layanan kelas ekonomi di kereta api Harina pagi. Dengan tarif sekitar 340.000 kita dapat kereta ekonomi premium, belum yang new generation. Kira-kira senyaman apa dan recommended nggak sih perjalanan pagi naik kereta api Harina ini? Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, saya saranin buat tonton video part satunya biar informasi dan cerita keseruan trip naik kereta api Harina pagi menuju ke Bandung tersampaikan semua. Video part 2 ini dimulai setelah perjalanan kereta api Harina berangkat meninggalkan kota Semarang, Jawa Tengah. Untungnya Semarang pas nggak hujan deras dan pas nggak banjir, jadi perjalanan kali ini bisa lancar dan normal full lewat jalur utara. Setelah Semarang ini banyak banget sepertinya pembatasan kecepatan. Kayak gini dari tadi pelan-pelan, direm lagi nggak kenceng. Jalannya nggak kenceng-kenceng, nggak tembus sampai 80 kayaknya. Setelah Semarang Poncol sampai ke mana ini, habis Kaliwungu. Mungkin kayak tadi harga Bromo Anggrek dan Pandalungan terlambat karena banyak pembatasan kecepatan ini kayaknya. Atau ganti rel atau gimana, atau ganti wesel dan bantalan ya. Pelan-pelan teman-teman. Di luar masih mendung dan syahdu suasananya. Di sana ada gunung-gunung tuh kelihatan siluet-siluet di kejauhan. Ini baru mulai naik lagi ya kecepatannya. Udah tembus 90. Tadi cuma pelan-pelan ya. Syahdu banget di luar cuacanya. Nambah suasana di dalam kereta ini cozy banget. Wah, nyaman banget sih, mau tidur pun enak banget ini. Suasananya, suasana yang bikin ngantuk, apalagi udah jam 10-an ya. Di dalam kabin kereta lampunya temaram, redup, AC-nya dingin, di luar mendung, pas banget. Kalau nggak tidur kopi atau pesan makanan atau minuman hangat, bisa nunggu perama-peraminya lewat atau ke kereta restorasi. Perama-peraminya nih dari tadi saya lihat sering banget lewat, laris kayaknya teman-teman yang pada beli jajan, makanan, minuman. Tarif kereta api Harina kalau dari Surabaya Pasar Turi menuju ke kota Semarang, ke Semarang Tawang untuk kelas ekonomi tarifnya 300.000 dan untuk kelas eksekutifnya tarifnya 520.000 ya teman-teman, dengan durasi perjalanan sekitar 3 jam 35 menit. Hampir mirip, beda dikit dengan tarif full trip sampai Bandung. Kalau ekonomi Harina full trip itu 370, kalau eksekutifnya 500 atau 600 berapa gitu. Nggak beda jauh sih. Jadi ini tarif parsial 300.000 untuk ekonomi dan eksekutifnya 520.000. Kalau teman-teman mau lebih hemat, itu beli tarif khusus Surabaya Pasar Turi ke Semarang itu ada untuk kereta api Harina. Untuk ekonomi dari 300.000 itu jadi 135.000. Eksekutifnya dari 520.000 jadi 250.000 teman-teman. 2 jam sebelum keretanya berangkat ya belinya, dan selama persediaan tiketnya masih tersedia atau belum jauh-jauh hari ludes terjual. Tapi kalau saya lihat ini penumpangnya masih nggak sampai full banget ya, meskipun rame tapi banyak kursi-kursi yang kosong. Jadi kalau mau beli tarif khusus kayaknya bisa sih 2 jam sebelum jadwal Harina berangkat dari Surabaya Pasar Turi. Berarti belinya sekitar jam 3.50 atau 4 jam 4 pagi lah ya. Itu tarifnya bakal turun. Ya lumayan, hampir 50% lebih ya. Dari 300 jadi 135, 500 jadi
250 dari Surabaya ke Semarang Tawang atau arah sebaliknya untuk kereta api Harina. Setelah melewati Semarang, pemandangan kiri kanan rel bakal mulai bagus banget. Pemandangan hamparan sawah hijau dan gunung-gunung yang berjejer berlapis-lapis dibalut suasana mendung yang bikin perjalanan kali ini tuh syahdu, ditambah kabin ruangan keretanya temaram, jadi cozy banget. Dan kira-kira setelah setengah jam perjalanan dari kota Semarang, kalau kalian naik kereta api Harina pagi ini bakal bisa menikmati best view panorama di jalur Pantura. Melihat kereta melintas di bibir pantai utara Pulau Jawa, deket banget sama laut. Jadi jangan sampai ketiduran atau melewatkan kawasan wajib instastory di sepanjang pantai utara Jawa ini. Tapi sayangnya jalur kereta double track yang baru ini emang dibuat agak menjauh dari bibir pantai, biar keretanya bisa ngebut. Jadi kayak kerasa sebentar banget gitu. Ditambah lagi di sepanjang pinggir rel tepi pantai banyak banget semak-semak dan pepohonan, jadi pemandangan pantai utara Jawanya ya sesekali tertutup pepohonan, nggak kelihatan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pekalongan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pekalongan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Perjalanan kita tiba di stasiun Pekalongan. Ini yang turun lumayan banyak tadi teman-teman. Tuh, banyak banget yang turun di ekonomi 4 tadi juga ada beberapa orang yang turun di Pekalongan. Tapi kayaknya nggak kelihatan orang yang naik lagi ya. Dari depan juga masih banyak yang jalan turun ke belakang, baru turun di Pekalongan. Berarti cuma sekitar 2 menit 3 menit. Kita on time, nggak terlambat ya. Meskipun tadi banyak pembatasan kecepatan setelah Semarang. Setelah stasiun Comal, ini rel kereta bisa dikebut sampai kecepatan maksimal 120 km per jam ya teman-teman. Kalau nggak salah Comal sampai Tegal. Jadi emang di lintas utara ini nggak full dari Surabaya sampai Jakarta itu bisa dipakai buat kebut-kebutan 120 km per jam. Beda dengan jalur lintas selatan ya. Dari Surabaya sampai Kroya itu udah bisa 120. Hampir semua petaknya. Tapi di lintas utara ini kayak cuma beberapa petak aja. Dan ini kereta api Harina udah mulai tembus sampai kecepatan 115 km per jam ya. Yang artinya sampai saat ini saya naik kereta api Harina ini dia masih belum dibatasi kecepatannya, belum di limit sampai cuma 110 km per jam aja. Jadi masih bisa lebih dari 110. Dan anteng
Anteng juga nggak berisik. Ini kalau yang direk ini emang tipikal bugi K10 sih, keras ya. Tadi udah sampai 117. Udah ngebut cuy. Sampai ke arah stasiun Tegal. Nanti setelah Tegal sampai Cirebon kayak udah nggak bisa 115. Maksimal 105 atau 110 gitu. Kita melintas langsung di stasiun Petarukan. Kecepatannya 110 km/jam teman-teman di sini. Tadi agak direm. Jam 11 lebih 16 menit perjalanan kita tiba di stasiun Tegal teman-teman. Awal 3 menit dari jadwal ya. Yang turun juga lumayan banyak dari ekonomi 1, 2 dan tadi juga ada kereta eksekutif juga lumayan banyak ya. Kita berhenti di sini normalnya 5 menit, berarti dapat tambahan waktu 3 menit. Yang naik malah kayaknya nggak ada ya. Sepi banget. Saking panjangnya peron di stasiun Tegal sampai sana loh padahal. Tapi lokomotifnya berhentinya di sini ya teman-teman. Karena rangkaiannya nggak begitu panjang untuk Harina. Cuman 10 ya totalnya. Peron panjang ini cuman disediakan untuk kereta yang rangkaian panjang. Kereta api Kertajaya contohnya. Di sana ada tumpukan gerbong bekas di area Balai Asa Tegal ya. Itu udah berkarat tuh kayaknya gerbong bekas pembangkit atau apa itu. Cepet banget ya, nggak ngerasa tiba-tiba udah sampai Tegal. Jam 11 siang teman-teman. 11 lebih 16 menit tuh anginnya enak banget seger. Di stasiun Tegal ini ternyata yang naik gak banyak penumpangnya, yang turun tapi lumayan banyak ya tadi. Saya kira penumpangnya bakal gonta-ganti naik turun. Lumayan ngebut. Cuman kecepatan 115 terus dikurangi 110 tapi udah awal 3 menit ya. Kalau di mentoknya 120 awalnya banyak banget kayaknya. Oke, kita berangkat lagi dari stasiun Tegal teman-teman. Berangkat kembali dari stasiun Tegal, ditutup manual bukan pintu otomatis.
Di sini setelah stasiun Tegal ada 3 jalur kereta. Yang 2 double track ini adalah jalur menuju ke arah Surabaya sampai Jakarta Cirebon ya. Dan yang paling ujung sana adalah jalur kereta yang menuju ke arah stasiun Purupuk ke arah lintas selatan ke Purwokerto, teman-teman. Kalau naik kereta api Kamandaka, Joglo Semarkerto itu lewat jalur yang sebelah sana, yang paling ujung kiri. Jadi dari Purwokerto, dari lintas selatan buat menuju ke arah Semarang lewatnya sini nih. Ini teman-teman bisa tonton videonya naik kereta api Joglo Semarkerto menuju ke arah Tegal. Nah itu ada percabangan jalur yang belok ke sana, single track ke arah lintas selatan. Nanti ketemu jalur yang dari Cirebon belok ke kanan ke arah Purupuk. Kalau kita naik kereta dari Jakarta lewatnya yang jalur Cirebon belok ke kanan. Tapi kalau dari Semarang buat ke arah selatannya ke arah Purupuk, ke arah Purwokertonya lewatnya jalur yang tadi single track. Jadi ada percabangan jalur kereta api. Banyak banget cabang jalur kereta itu di lintas utara sama lintas selatan. Kalau kita bandingkan kereta api yang berangkat dari Surabaya menuju ke Bandung, karena di Surabaya ada 2 stasiun kereta besar, stasiun utama ya untuk keberangkatan kereta jarak jauh, ada Surabaya Gubeng dan Surabaya Pasar Turi. Kereta yang berangkat pagi itu ada kereta Pasundan, berangkat paling pagi dari kota Surabaya, berangkatnya dari Surabaya Gubeng. Tarifnya 369.000. Ini pun kayaknya promo ya teman-teman, karena ada merah-merahnya, biasanya itu promo sih. Tarif normalnya tuh berapa, kayaknya sekitar 400-an gitu. Dan Pasundan ini dia pakai kereta ekonomi new generation yang versi modifikasi, jadi bukan kereta premium seperti Harina ini. Nanti untuk detail trip kereta api Pasundan teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas atau cari aja di channel YouTube saya. Dengan durasi perjalanan yang bisa dibilang Pasundan itu kayaknya kereta paling lama ya dari Surabaya ke Bandung, dan tujuannya bukan ke kota Bandung yang pusat kota, bukan stasiun Bandung, tapi ke stasiun Kiara Condong. Pasundan berangkat jam 5 pagi, durasi perjalanannya 14 jam full lewat jalur selatan, lewat Madiun, Solo, Jogja, Keroya, Banjar, Tasikmalaya ya. Tiba di Kiara Condong sekitar jam 7 malam, itu pun kalau nggak telat. Harina berangkatnya 50 menit kemudian dari Surabaya Pasar Turi, dan jalurnya Harina ini lewat jalur utara, lewat Semarang, Tegal, Cirebon, terus ke arah Cikampek teman-teman. Durasi perjalanannya 10 jam setengah untuk sampai ke Bandung, dan tujuannya ke stasiun Bandung, stasiun kota Bandung ya teman-teman. Tiba di Bandungnya 16 lebih 20 menit, jadi beda waktunya jauh banget ya. Berangkatnya udah lebih agak siang, tapi nyampenya sana masih setengah 5 kurang. Dan untuk kereta api Harina ini kelas ekonominya tarifnya juga lebih murah daripada kita naik kereta api Pasundan. Pasundan tarifnya udah lebih mahal, durasi perjalanannya lebih lama, berangkatnya lebih pagi. Harina tarifnya 340.000, lebih murah, durasi perjalanannya lebih cepat. Berapa ya berarti? 3 jam ya, 3 jam setengah. Berangkatnya lebih siang teman-teman. Dan menurut saya lebih nyaman kereta premium sih dibandingkan kereta ekonomi new generation-nya Pasundan ya, karena bisa ngebut, AC-nya dingin, terus kursinya juga bisa direbahin. Ya minusnya cuman ada kursi yang berhadapan sama yang madep mundur. Kalau Pasundan nilai plusnya keretanya new generation yang modifikasi, kursinya bisa direbahin juga, dan udah nggak ada lagi kursi yang berhadapan atau hadap mundur, jadi kursinya udah searah laju kereta semua. Cuman keretanya berhentinya banyak banget, dan juga banyak kena susul kereta lain, terus kecepatannya nggak bisa sampai 120 km per jam seperti Harina. Jadi ada banyak opsi kereta pagi. Kalau mau yang paling cepat ada kereta api Argo Wilis ya, dari Surabaya Gubeng ke Bandung itu cuman 9 jam 47 menit, full kereta kelas eksekutif. Jadi kalau misalkan mau lebih cepat dan berangkatnya lebih siang lagi daripada naik Harina, mending naik Argo Wilis sekalian dari Surabaya Gubeng. Tapi kalau mau eksekutif yang pagi dan tarifnya lebih murah, bisa naik kereta api Harina pagi sih daripada Argo Wilis. Ya tarifnya beda 100.000 coy, bisa buat jajan. Kalau saya sih mending teman-teman kalau mau kereta yang cepat, berhentinya minim, nyaman, tarifnya lebih terjangkau, naik kereta api Harina ya, dibandingkan dengan milih naik kereta Pasundan kalau yang kelas ekonomi.
yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Jam 12 lebih 11 menit kita udah tiba di stasiun Cirebon, teman-teman. Pemberhentian untuk kereta api Harina dilayani untuk naik turun penumpang di Cirebon Kejaksan ya. Wah, yang turun banyak banget dari depan ekonomi 1-2. Masih ada proses pengisian air untuk toilet kereta. Dari eksekutif juga banyak yang turun di Cirebon. Kok nggak ada penumpang yang naik ya kayaknya ya? Nggak kelihatan yang naik. Dari Surabaya menuju ke Cirebon, kereta api Harina ini butuh waktu sekitar 6 jam 20 menit ya teman-teman. Lumayan cepat. Kalau untuk kereta yang paling cepat ada kereta api Argo Bromo Anggrek. Dari Surabaya sampai Cirebon cuman butuh waktu sekitar 5 jam 10 menit atau 5 jam seperempat gitu. Nggak sampai 6 jam. Karena emang nggak berhenti-berhenti ya Argo Bromo Anggrek, ya rajanya jalur utara. Tapi untuk naik Harina ini termasuk kereta yang cepat ya. Apalagi kalau naik kereta ekonominya, itu juga kayak jadi kereta tercepat ekonomi cepat dari Surabaya menuju ke Cirebon. 12 lebih 16 menit. Kalau sesuai jadwal harusnya 12.17 ya. Mungkin 12.17 harus sudah keluar dari plasman stasiun, makanya 12.16 sudah berangkat teman-teman. Ini masih on schedule, kita nggak telat ya. Masih tepat, bahkan tadi awal juga dari jadwal. Ternyata ada 1-2 orang yang baru naik di ekonomi 4. Nggak tahu menuju kemana. Dan untuk dari Cirebon ini, kalau ke arah Bandung dia punya tarif khusus ya teman-teman. Tarif khusus harganya untuk kelas ekonomi di 105.000. Kalau belinya 2 jam sebelum keberangkatan dari Cirebon sampai ke Bandung. Main murah banget sih. Kalau normalnya berapa ya? Sekitar 180 atau 160 ya. Dari Cirebon ke Bandung untuk tarif kereta api Harina ini 205.000 untuk kelas ekonomi dan 350.000 untuk kelas eksekutif ya teman-teman. Memakan durasi waktu perjalanan sekitar 4 jam. Tapi kalau mau lebih murah, lebih hemat itu bisa beli tarif khusus 2 jam sebelum keretanya berangkat. Dari Cirebon ke Bandung ekonominya 105.000, eksekutif itu 125 atau 160. Oh, buat ekonominya 105.000, buat eksekutifnya 150.000 teman-teman. Bisa dibilang hematnya lebih dari 50% ya. Untuk kelas eksekutifnya cuma 150.000 dari 350, ekonominya jadi 105.000 dibandingkan kita beli tarif reguler yang belinya jauh-jauh hari. Jadi kalau mau lebih murah, beli aja tarif khusus dadakan 2 jam sebelum keretanya berangkat lewat akses by KAI atau lewat loket. Kalau saya lihat sih harusnya masih aman ya. Untuk kelas ekonomi ini juga masih banyak kursi yang kosong, nggak penuh. Yang terisi penuh tuh di baris yang sana, tapi nggak full semua, cuman sisi sini doang, dan itu pun juga beberapa kursi aja. Tapi kebanyakan orang-orang yang ngisi di bagian dekat jendela di kiri dan kanan. Dan tadi saya sempat ngeliat ke eksekutif sedikit pas di Semarang tadi ya, saya naik dari eksekutif kan karena keretanya mau berangkat. Itu sepi banget sih, penumpangnya nggak ramai ternyata. Itu eksekutif 1, apalagi ke eksekutif 4 kan. Jadi bisa jadi lebih sepi ya dibandingkan ekonomi, karena emang penumpang peminatnya kereta kalau udah kereta campuran kayak gini tuh paling banyak di kereta ekonominya dibandingkan kereta eksekutifnya. Jadi
Jadi kalau kayaknya dari Cirebon ke Bandung atau arah sebaliknya kalau mau beli tarif khusus Harina ini masih dapat lah ya. Meskipun sekarang ini juga hari Jumat, weekend, tapi sepi. Di kereta restorasi juga ada fasilitas musola, jadi buat teman-teman yang beragama Islam, kalau mau sholat di atas kereta itu bisa cari kereta restorasi. Kalau dari arah Surabaya ke arah Bandung, kereta restorasinya ini ada di antara di belakang kereta ekonomi 4, premium 4, dan di depannya eksekutif 1 ya teman-teman. Jadi kalau mau sholat bisa ke sini. Kalau misalkan teman-teman nggak mau sholatnya sama duduk di kereta, di sini juga disediakan untuk alas kaki buat wudhu. Jadi kalau mau wudhu, kalau pakai sepatu nggak usah bingung, tinggal pakai alas kaki buat wudhu. Disediakan khusus. Cuman untuk wudhunya nggak ada di sini ya. Jadi kita harus ke toilet kereta. Kita cari yang ke belakang. Toiletnya ada nggak ya? Jauh banget toiletnya. Di ini di eksekutif nggak ada toiletnya kayaknya. Iya. Toiletnya ada di belakang sana ternyata. Nah, jadi untuk toilet keretanya itu ada di salah satu sisi ujung keretanya aja ya teman-teman. Di nomor besar. Kalau paling dekat ke kereta eksekutif sih sebenarnya. Ini ada toilet pria dan wanita. Kayaknya agak beda di modif kah? Oh, nggak dimodif. Jadi wudhunya tetap di toilet kereta ya, bisa cari di toilet eksekutif atau di toilet ekonomi. Kalau saya saranin sih wudhunya di toilet kereta eksekutif aja ya teman-teman, karena di sini ruangnya lebih luas, lebih lega, jadi nggak sempit. Kalau di yang ekonomi itu sempit banget. Jadi cari aja toilet kereta eksekutif di belakangnya kereta restorasi. Kalau dari arah Bandung berarti arah sebaliknya ya. Sekarang ini saya sedang berada di kereta restorasi di atas kereta api Harina. Kereta restorasinya ini letaknya ada di antara kereta ekonomi dan kereta eksekutif teman-teman. Kalau dari Surabaya menuju ke arah Bandung, itu restorasinya ada di belakang kereta ekonomi 4 atau premium 4 ya, dan di depan kereta eksekutif 1. Dan di sini buset dingin banget. AC-nya sekarang 19 derajat. Tadi 20 derajat coy. Dingin banget di sini, lebih dingin ya, meskipun saya di dekat jendela ini. Dan untuk kereta restorasinya ini masih pakai kereta restorasi yang generasi pertama stainless steel. Jadi nggak full satu kereta ini untuk tempat makan kayak restoran di kereta-kereta yang new generation. Ada meja kursinya, cuman dia lebih terbatas, lebih sedikit. Sekarang jam 1 siang, tapi ternyata nggak banyak penumpang yang ke kereta restorasi untuk makan siang ya teman-teman. Beda dengan kereta-kereta rute jalur selatan yang kadang itu kalau udah jam siang kayak gini tuh
penuh banget. Apalagi keretanya new generation, kereta-kereta new generation yang restorasinya lebih estetik, photoable. Pokoknya buat posting video dan foto tuh wajib banget sih ke kereta restorasi kalau perjalanan naik kereta ke arah Jogja ya terutama. Kalau ini ya dia bagus, cuman belum semewah, se-estetik kereta new generation. Dan tipikal kursi yang nggak empuk-empuk banget ya. Cuman emang nggak banyak, terbatas karena kayak separuh keretanya dipakai buat ruang kru dan musola, dan separuhnya lagi buat kereta makannya, kereta restorasinya, untuk meja makan, kursi, dan juga pantry untuk prama-praminya. Dan kalau di kereta restorasi ini kayak lebih leluasa aja sih rasanya, karena kita bisa melihat keluar pemandangan dengan jendela yang lebih lebar dibandingkan kita duduk di kereta ekonomi atau eksekutif. Sepi kok, nggak begitu rame. Dingin banget, lebih dingin daripada di kereta ekonomi. Dan di sini juga ada colokan atau buat ngecas handphone atau tablet dan juga laptop. Cuman kalau misalkan kereta restorasinya penuh ya jangan lama-lama di kereta restorasi sih, takutnya ada orang yang pengen kesini juga. Terus kita masih buka laptop, nonton film, tiktokan, ngecas handphone. Kan di kursi kita juga ada colokan kan, jadi kalau udah selesai makan, kalau pas lagi posisi keretanya penuh, mending kita balik aja ke kereta tempat duduk kita lah ya, gantian sama orang yang emang pengen makan juga di sini. Tapi kalau pas lagi sepi kayak gini ya nggak apa-apa sih, misalkan mau duduk di sini lama-lama, laptopan, ngerjain tugas, skripsi, atau mungkin nonton film. Kadang tuh kalau yang pas lagi keretanya penuh terus orangnya nggak pindah-pindah, diminta untuk pindah sama prama-praminya untuk gantian karena lagi penuh. Nah ini pesanan saya sudah datang teman-teman, saya pesan pop mie rasa ayam sama satu coklat panas. Tadi sebenarnya mau ngide bikin es coklat di atas kereta ya, belum kesampaian dari kemarin-kemarin. Biasanya tuh kadang ada yang jual es batu di kereta restorasi, ternyata di Harina ini nggak ada ya, nggak ada es batu. Jadi ya udahlah, coklat panas aja. Kita belum kesampaian bikin es coklat. Dari kemarin saya pengen bikin es coklat di atas kereta tapi belum jadi ya. Besoklah next naik apalagi mungkin ada esnya, es batu, baru kita bikin es coklat. Tadi pop mie ayam harganya 11.000 dan untuk hot coklat harganya masih tetap 14.000. Dingin banget, jadi ya udah kita yang beli panas-panas aja ya. Pop mie panas, coklat panas, mantap. Ditambah di luar masih mendung suasananya, jadi kayak lebih syahdu aja gitu. Oke, saya makan siang dulu ya. Makan pop mie aja, tadi masih kenyang sate sama nasinya banyak banget. Nah kalau kalian punya aplikasi akses by KAI dan sedang di atas kereta, lalu kalian bingung sekarang ini lagi sampai mana ya posisinya ya, selain pakai Google Map, mungkin bisa juga pakai aplikasi akses by KAI. Dibuka aja, di situ ada tracking untuk kereta yang kita naiki teman-teman, dan ada jadwal apa ya, jam-jamnya untuk pemberhentian stasiunnya juga sih. Jadi kita udah lewat stasiun Pabuaran. Terus kita on the way menuju ke stasiun Tanjung Rasa. Di Google Map kan nggak tahu kan. Wih, papasan sama apa nih? Oh, Belambangan kayaknya. Nah, ini stasiun Tanjung Rasa ya berarti sekarang. Kalau di Google Map kan nggak tahu tuh stasiun apa ya selanjutnya, jam berapa. Di sini dia ada nama stasiunnya sama jam kedatangan atau lewatnya jam berapa. Udah mau sampai Cikampek cuy, cepet banget. Ini harusnya Tanjung Rasa aja 38, kita 34 udah lewat Tanjung Rasa. Awal 4 menit. Gokil sekali. Digeber terus dari tadi, udah serasa kayak naik kereta Argo ini. 13.40 kita memasuki stasiun Cikampek teman-teman.
Ini awal 4 menit 6 menit dari jadwal malah. Di sini kita ketemu sama percabangan jalur kereta yang menuju ke arah Bandung. Dari lintas utara ketemu sama jalur yang dari selatan dari arah Bandung. Nah, sebelah sana. Kita nanti bakal balik lagi ke arah situ. Tapi kita masuk stasiun Cikampek dulu. Kalau lurus terus kan ke Jakarta ya. Kalau ke Bandung kita balik ke sana. Nanti kereta api Harina balik ke sana, teman-teman. Ramai yang hunting. Selamat siang kepada para pelanggan kereta api Harina. Saudara kereta api Harina telah tiba di stasiun Cikampek. Bagi pelanggan yang akan turun di stasiun Cikampek, Nah, untuk kereta kelas eksekutif, kursinya bakal diputar semua ya teman-teman, menuju ke arah sebaliknya, karena keretanya bakal balik ke arah sana. Ramai banget yang turun. Kita awal 4 menit dari jadwal. Ramai banget yang turun ternyata di sini. Dan penumpangnya di sini juga ramai, nggak tahu penumpang apa. Nah, di stasiun Cikampek inilah perjalanan kereta api Harina akan berubah arah. Jadi bisa dibilang di sinilah titik penting untuk perjalanan kereta api Harina. Karena dari tadi kita kan di lintas utara double track dari Cirebon sampai Cikampek sini. Kalau lurus ke sana itu menuju ke arah Jakarta. Nah, Harina ini kan tujuannya ke Bandung ya teman-teman. Jadi dari Cikampek ini berhenti masuk sini. Lokomotifnya yang tadi ada di depan premium 1, ekonomi 1, di sana di ujung depan sana, itu akan dicopot dan dipindah ke sebelah belakang, ke depannya kereta pembangkit ya berarti ya, di belakang eksekutif 4. Di belakang eksekutif 4 ada kereta pembangkit. Tadi kereta pembangkitnya paling belakang, dan setelah dari Cikampek menuju Bandung nanti bakal jadi paling depan teman-teman. Makanya di sini berhentinya sekitar 26 menit atau setengah jam gitu. Lama banget karena ada proses pemutaran lokomotif. Sama seperti kereta yang dari Jember, dari Banyuwangi menuju ke arah Jogja, masuk Surabaya, itu biasanya berhentinya lama banget. Kayak Logawa, Sri Tanjung, Wijaya Kusuma, karena ada proses pemindahan lokomotif. Dan kenapa lokomotifnya pakai CC206 untuk kereta api Harina? Karena biar tinggal dilepas aja, tinggal dipasang lagi di belakang, di arah sebaliknya. Masinisnya masih tetap berada di depan karena pakai 2 kabin untuk lokomotif CC206. Dan untuk kelas eksekutif, kursinya bakal dibalik, diputar arahnya. Tadi arahnya ke sana, dibalik ke arah sana. Tapi ada orang yang biasanya tidur atau apa, ya nggak dibangunin. Nanti bangun-bangun, loh kok keretanya mundur, mungkin seperti itu ya. Karena keretanya akan berlawanan arah dengan arah yang tadi. Dan kursi kita bakal madep mundur nanti.
Nah, lokomotifnya sudah dipasang lagi di sebelah sini ya teman-teman. Tadi bagian depannya yang ini, sekarang bagian depannya yang sana. Masinisnya tinggal pindah posisi aja dan kita akan kembali ke sana dan belok ke kanan ke arah Bandung. Nah, dari sana ada kereta komuter lain Walahar dari Purwakarta tujuan ke Cikarang ya. Kita nanti juga bakal lewat jalur yang dilewati oleh kereta Walahar itu. Dan kalau dilihat tadi posisi masinisnya ada di belakang, untuk mesinnya ada di depan ya teman-teman. Karena kayaknya di Purwakarta nggak ada turntable, nggak ada yang bisa buat muter lokomotif biar masinisnya selalu ada di depan. Dan pakai CC201 yang single kabin. Makanya Harina ini karena kereta jarak jauh dikasih 206 biar masinisnya selalu ada di depan ya. Karena kalau nggak salah SOP-nya kalau jarak jauh tuh masinis biar pandangannya luas harus ada selalu di depan. Makanya pakai 206 yang ada double kabin seperti ini. Jadi kalau di stasiun Cikampek ini yang ngerokok puas banget, setengah jam. Pada turun semua juga di ekonomi di belakang tuh rame. Cuman di sini kayaknya nggak ada toko-toko roti atau apa jajanan gitu ya? Atau ada? Oh, ada air minum juga buat ngisi ulang. Saya ngisi ulang dulu deh. Mau bawa botol. Cuman saya nggak tahu ya. Kalau di sini tuh ada kayak pedagang makanan, jajanan atau enggak sih di luar stasiun. Karena saya juga baru pertama kali ini sih turun lama berhenti di stasiun Cikampek naik Harina. Kalau di Surabaya tuh bisa keluar beli makanan di luar, nanti masuk boarding lagi. Cipende juga bisa, ada warung-warung banyak kan ya. Stasiun-stasiun yang berhentinya lama, keretanya berhenti lama itu biasanya ada pedagangnya. Nah di Cikampek ini saya nggak tahu, soalnya nggak terlihat juga ada yang jualan. Di dalam stasiun juga nggak ada yang jualan kayaknya ya. Atau di sebelah sana di pintu masuk. Stasiunnya soalnya stasiun pulau Cikampek ini. Di tengah-tengah diapit oleh rel di kiri dan kanan. Wah, enak banget anginnya. Seperti yang saya bilang tadi waktu berangkat dari Surabaya Pasar Turi, kereta api Harina ini akan mengalami perubahan arah perjalanan keretanya setelah tiba di stasiun Cikampek, teman-teman. Tadi kita duduk di ekonomi premium 4 di kursi besar nomor 15A. Dapat kursi yang searah laju kereta menuju ke arah Cikampek ya, dari Surabaya sampai ke arah Cikampek kursinya searah laju kereta. Dan setelah sampai Cikampek ke arah Bandung, kursi kita jadi berubah arah. Tadinya kita madep depan, madep maju, sekarang kita madep belakang, madep mundur ya, kebalik arahnya. Karena kereta api Harina harus memutar, bukan memutar ya, balik arah terus belok ke selatan, ke arah Bandung. Jadi lokomotifnya dicopot, yang tadinya ada di depan ekonomi 1 dipindah ke belakangnya ekonomi, dipindah ke depannya atau belakangnya pembangkit. Tadi kereta pembangkit eksekutif 4 paling belakang, sekarang jadi paling depan ke arah untuk menuju ke arah Bandung. Dan kalau naik di kereta eksekutif, kursinya bakal diputar semua sesuai dengan arah laju kereta, karena biar ya madep depan semua, nggak madep belakang ya. Kalau ekonomi ya nggak bisa diputar kalau belum new generation. Kalau yang premium pasti kalau naik Harina ini separuh perjalanannya kita bakal dapat kursi yang maju dan separuh perjalanannya bakal dapat kursi yang madep mundur karena berubah arah. Tapi kadang ada yang naik kereta eksekutif tidur gitu, nggak dibangunin, kursinya nggak diputar, pas berangkat bangun tiba-tiba kaget tuh kok keretanya mundur. Karena emang nggak diputar kursinya, nggak semuanya. Ada yang kadang nggak mau diputar kursinya, ada yang kadang nggak mau, ada yang kadang emang belum sadar kalau keretanya bakal berubah arah. Sama seperti waktu saya naik kereta Purwojaya, Wijaya Kusuma, terus Logawa, Sri Tanjung, dimana semua kereta itu harus pindah posisi lokomotif dan arah keretanya, perjalanannya berubah. Dari Cikampek tadi banyak yang turun, tapi kalau saya lihat nggak banyak penumpang yang naik dari Cikampek menuju Bandung ya teman-teman.
Kalau yang turun tadi banyak banget, tapi nggak banyak yang naik, nggak ada yang ngisi lagi. Beda dengan kereta jalur selatan ataupun jalur utara tapi yang menuju Jakarta. Biasanya tuh kayak dari Semarang, misalnya Surabaya Semarang gitu, itu turun banyak, tapi dari Semarang nanti banyak lagi yang naik. Tapi ini kalau hari ini saya lihat yang turun banyak tapi yang isi nggak begitu banyak. Dan perjalanan kita masih sekitar 2 jam untuk sampai tiba di kota Bandung. Ini udah mulai mendung ya, di luar gelap, lampunya malah dinyalain. Enak, yang temaram tadi padahal mode malam, ini malah dinyalain jadi terang banget. Dan setelah ini kita bakal menikmati best view juga. Jadi naik Harina ini tuh kayak best view-nya banyak banget, laut, sawah di lintas utara Pulau Jawa. Dan setelah dari Cikampek ini kita bakal melewati pegunungan, relnya belok-belok di lintas Daop 2 Bandung sampai ke arah Bandung. Nanti bakal cakep banget sih. Dan kita juga bakal lewat terowongan terpanjang kereta api di Indonesia yang masih aktif saat ini. Bukan terowongan kereta cepat ya, terowongan kereta terpanjang. Kalau terowongan kereta cepat ya emang lebih panjang daripada terowongan kereta api yang reguler seperti ini. Kita tiba di stasiun Purwakarta. Ini ada yang turun dan ada juga yang baru naik ya teman-teman. Lumayan banyak dari eksekutif juga. Kita bersilang sama kereta api Parahyangan. Ini bawa priority kayaknya yang pakai rangkaian Pandalungan ya. Jadi cakep ya, ternyata ada kayak kanopi gedenya gitu di Purwakarta. Silang coy, karena setelah ini single track ya, jalurnya cuma satu, bukan double track, jadi harus gantian. Yang naik Parahyangan juga banyak ternyata. Setelah stasiun Purwakarta, jalur rel kereta bakal mulai menanjak dan berbelok-belok melewati pegunungan. Pemandangan setelah stasiun Purwakarta sampai ke arah Bandung bakal cakep banget. Best view kedua panorama pegunungan di wilayah Jawa Barat. Jadi jangan sampai ketiduran kalau perjalanan naik kereta api Harina pagi dari Surabaya ke Bandung. Dan di jalur sini kecepatan kereta lumayan ngebut, goncangannya lumayan kerasa, kayak kebanting-banting, apalagi emang relnya banyak tikungan tajam. Ibarat naik mobil tuh kayak lagi di jalur yang lewat pegunungan belok-belok naik turun. Kalau pas lagi naik kereta lewat jalur ini dan kebetulan naik kereta ekonomi, dapat duduk yang madep belakang berlawanan arah kereta kayak gini, emang lumayan kerasa agak mual sama pusing kalau emang belum biasa. Kalau pas naik kereta ekonomi dan kebetulan ada kursi yang kosong, mungkin saran saya bisa pilih aja sementara ke kursi yang udah kosong biar nggak pusing.
Kita berhenti di stasiun Sasak Saat, tunggu bersilang dengan kereta api Papandayan. Jalurnya jalur single track, jadi harus bergantian ya teman-teman. Tadi kita udah melewati terowongan kereta api terpanjang, terowongan Sasak Saat. Di sini relnya cakep banget, apalagi habis hujan, seger banget udaranya. Dan jalurnya berbelok, menikung tajam. Berhentinya 13 menit. Tadi kondekturnya informatif ya, ngasih tahu berhenti berapa menit. Terus biar orang yang mau ngerokok pun bisa turun buat ngerokok dulu. Seger. Bandung emang nggak ada obat sih, jalurnya bagus banget. Ini langsung jalan kampung ya. Tuh nanjak tuh, naik turun. Kayak di depan ada yang jualan deh. Beli apa ya? Coba ke depan lah. Oh, ada pedagangnya, ada yang jual. Rame tuh ya beli. Wah, kita beli jajan dulu. Untung hujannya juga udah terang ya teman-teman. Ini ibunya kooperatif banget, bantuin. Jajan di Sasak Saat. Berhentinya lama teman-teman. Jadi di sini tadi ada pedagang kaki lima kayak jualan cilor, cilok, batagor, sama dimsum dan minuman juga ya. Mungkin karena hujan jadi nggak rame. Cuman untuk ekonomi 4321 yang belakang ini dia nggak dapat peron, jadi harus maju ke depan kereta makan, kereta restorasi, turunnya lewat eksekutif 1. Baru di sana dapat peron dan kita bisa beli jajanan. Tadi saya beli dimsum ya, 5 ribuan. Serasa kayak di Cipendei, berhenti lama bisa jajan dulu. Dan perjalanannya juga pas masih cerah setelah hujan. Ini sinyalnya udah angkat ke atas lampunya, kayaknya mau lewat ini kereta api Papandayannya. Saya balik ke belakang karena kayaknya spotnya bagus di sini ya buat ngerekam. Pas belok, seger banget udaranya di sini juga.
Setelah sekitar 10 jam perjalanan dari Surabaya ke Bandung, duduk di kereta ekonomi kereta api Harina dengan membayarkan tarif sebesar Rp340.000, kita bakal dapat kereta ekonomi premium yang kursinya bisa direbahin, jadi udah agak tegak dan bikin pegel sakit punggung. Cuma emang bentuk sandaran kursinya kurang ergonomis sih, jadi kalau mau tidur rebahan harus nyari posisi yang nyaman. Dan tips biar gak pegel ya jangan kebanyakan duduk, sesekali jalan-jalan ke kereta restorasi atau turun dulu sebentar pas keretanya berhenti. Karena kalau kursinya dibuat rebahan maksimal pun dan meskipun kursinya empuk, kayaknya kalau duduk kelamaan juga bakal pegel-pegel sih. Kalau buat selonjoran ini juga masih aman, meskipun jarak antar kursinya emang mepet-mepet. Selama perjalanan, suhu di dalam kabin kereta juga dingin, jadi gak gerah kepanasan. Colokan listrik juga ada, jadi selama kira-kira 10 jam perjalanan dari Surabaya ke Bandung nggak perlu bingung kalau kehabisan baterai HP, laptop, atau tablet. Cuma emang di kereta ini masih belum ada wifi ya, kayak di kereta ekonomi yang udah new generation. Buat kenyamanan, kekedapan suara, dan peredam goncangan kereta ini kalau pas ngebut di trek yang lurus masih oke banget, nggak berisik, tetap stabil juga. Cuma pas mulai setelah Purwakarta ke arah Bandung, karena jalurnya belok-belok naik turun gunung, goncangannya lebih kerasa. Buat kursi yang searah laju kereta, kita nggak bisa nebak atau milih, nggak bisa bikin sesuatu rumus, jadi bener-bener hoki aja sih. Di kereta juga ada musolanya, kalau mau sholat bisa cari kereta makan, di sana ada musola. Ada toilet yang bisa dibuat BAB juga selama perjalanan, jadi kalau sakit perut nggak usah ditahan-tahan ya. Perjalanan dari Surabaya ke Bandung yang berjarak sekitar 730 km ditempuh dengan waktu 10,5 jam. Kereta ini termasuk cepat daripada kereta ekonomi yang lain yang jalurnya lewat selatan. Atau kalau transportasi lain dari Surabaya ke Bandung, berapa lama ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Dan kalau menurut kalian, naik kereta api Harina pagi ini worth it nggak sih? Tulis di kolom komentar ya. Dan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Bandung Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Jam 16 lebih 18 menit kita tiba di stasiun tujuan akhir kereta api Harina di stasiun Bandung ya teman-teman. Awal 2 menit dari jadwal. Ramai banget yang turun masian, padahal tadi udah kelihatan sepi ya. Harina baru nyampe teman-teman. Namanya udah ganti jadi Mutiara Selatan ya. Jadi emang Mutiara Selatan sama Harina itu tukeran rangkaian kereta yang sama. Ada pola tektok rangkaian. Harina Mutiara Selatan sama Malabar apa gimana ya? Saya lupa polanya. Pokoknya tukeran rangkaian kereta yang sama teman-teman. Harina malam yang dari Surabaya Pasar Turi sampai sini pagi, berangkat lagi jadi Malabar pagi kalau nggak salah. Harina pagi dari Surabaya Pasar Turi nyampe sini sore, nanti berangkat jadi Mutiara Selatan. Ini papan informasi namanya sudah diganti jadi Mutiara Selatan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10,5 jam ya teman-teman, 10 jam 20 menit kayaknya. Alhamdulillah tiba di tujuan akhir stasiun Bandung, Jawa Barat. Jadi itu tadi perjalanan naik kereta api Harina yang jadwal keberangkatannya pagi dari Surabaya. Dan kayaknya jadi kereta ekonomi yang cepat, juga tarifnya lebih murah dibandingkan kereta ekonomi yang berangkatnya dari Surabaya Gubeng teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke kota Bandung dan pengen keretanya berangkat pagi, terus keretanya nyaman, tarifnya juga murah, keretanya cepat, gak banyak berhenti, bisa naik kereta api Harina yang jadwal keberangkatannya pagi ya. Karena Harina ini ada 2 jadwal keberangkatan, ada yang pagi sama ada yang malam hari.
Kalau mau menikmati pemandangan laut utara dan pemandangan gunung-gunung, wajib banget sih pilih kereta api Harina pagi ini. Dan semoga video naik kereta api Harina ini menghibur dan juga bermanfaat informasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa komen, like, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit dari Kota Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.